Assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini kita itu mau berbicara santai ya. Oke, jadi kita berdua itu sebenarnya lagi galau. Galaunya gimana? Soalnya kan ini kita tuh udah masukkan anak kita ke sekolah ya, yang berbasis apa ya? Berbasis Islam. Tapi sekolah ini adalah sekolah yang tidak mengikuti sistem pemerintahan. Bukan berarti apa tuh namanya? Bukan berarti bukan berarti menegatifkan gitu ya, menegatifkan pemerintah enggak. Jadi memang sesuai dengan punya apa sistem pendidikan sendiri gitu. Pilihan. Oke, jadi kita ini galau sebenarnya di antara dua sekolah, yaitu ya kita sebutin aja sih, nggak apa-apa kan, dua-duanya baik gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nah, ini kita di antara mau di Kutab Al-Fatih atau di sekolah Al-Fajar. Jadi ini dekat rumah kita. Oh gini. Jadi anak kita tuh sebenarnya sudah lulus di Kutab Al-Fatih ini. Besok itu adalah hari terakhir pendaftaran daftar ulang. Nah, kebetulan juga kita ini di dekat rumah kita itu juga ada sekolah, salah satu sekolah ini dua-dua sama-sama mengikuti Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah dua-dua ya. Jadi ini kita galau banget, kita memilih dua di antara yang paling baik ya. Satu di antara yang paling baik gitu ya. Satu yang baik. Memilih yang terbaik di antara yang baik. Iya itu maksudnya. Gitu. Jadi di dekat rumah kita ini ada sekolah Al-Fajar, dan ternyata itu masya Allah sekolah sunnah juga. Bi gimana Bi? Sekolah sunnah juga, tuh ya. Sekolah sunnah juga itu yang baru buka 4 tahun, tapi ternyata belum buka pengumuman udah tutup aja karena ternyata banyak yang sekolah di situ gitu loh. Banyak peminatnya dari luar kota itu sengaja orang tuanya untuk pindah ke perumahan itu biar tetap sekolahnya di situ gitu loh, saking pengen banget sekolah sunnah. Gitu juga dengan Kutab Al-Fatih ini, banyak loh teman-teman ya. Ini teman saya salah satunya itu dia dari NTT. Iya, NTT tuh sengaja tuh pindah ke Malang lagi. Memang orang Malang sih, jadi pindah ke Malang lagi biar bisa sekolah di Kutab Al-Fatih Malang. Terus katanya kalau misal di Malang tidak ada Kutab Al-Fatih, maka dia akan mencari kota yang ada Kutab Al-Fatihnya. Jadi itu sebenarnya masya Allah dua-duanya ya. Gimana terus? Itu. Jadi gimana ya? Oke, jadi kalau misal nih Mas Firman ini dia tuh pengennya di mana? Al-Fajar. Kalau saya tuh pengennya karena kalau saya tuh pengen di Kutab Al-Fatih. Jadi kita tuh belum ada. Terus apa? Oh iya, cenderungnya di Kutab Al-Fatih gitu. Jadi kalau misalnya lebih dekat mana? Lebih dekat di Al-Fajar. Cuman berapa terus? Bukan masalah dekat enggaknya. Itu enggak jadi pertimbangan sih. Oke, bukan. Jadi pertimbangannya apa? Kalau ayam apa? Pertimbangannya di Kutab Al-Fatih, di Al-Fajar itu. Hah? Ya, nggak usah sensitif lah. Itu. Secara umum aja. Kalau di Al-Fatih itu, di Al-Fajar itu kebaikannya aja. Pertimbangannya aja ya. Di Al-Fajar itu dia itu lebih apa bahasanya ya? Lebih mau mendeklarasikan apa ya? Jadi ngomong, oh ya kami itu sekolah yang kan mungkin lebih sesuai ya gitu. Kepala sekolahnya ramah, terus gaya. Oh gini aja deh, kita kasih tahu aja deh ya. Nanti keputusan kita kasih tahu. Jadi gini, kalau misalnya Al-Fajar itu pertama jaraknya dekat, itu gak dipungkiri loh. Kedua, SPP-nya lebih murah, itu setahun itu bukan setahun, apa namanya, biaya masuknya itu setengah 4 juta dan setengah dari Kutab Al-Fatih ya. Terus kalau juga setengah dari Al-Fatih kan? Iya, jadi itu per bulannya itu sekitar 300.000 gitu. Itu masalah biaya sih. Dan kalau biaya kan ya Insya Allah ada rezeki gitu. Ya, biaya itu jadi pertimbangan tapi enggak yang utama. Ada di list pertimbangan tapi nomor sekian gitu kan. Yang pertama itu sebenarnya yaitu kalau kita kan pengennya tuh sekolah yang sunnah ya kan ya. Sunnah. Nah, Al-Fajar itu mengatakan bahwa iya kami sunnah. Iya, terlepas apapun di balik itu kan kita nggak tahu ya. Maksudnya ya
sunnah beneran atau enggak kita nggak tahu, kan kita belum sekolah kan anak kita di situ. Tapi yang jelas mereka berani bilang kalau oh kita sunnah, dan kita lihat kepala sekolah juga apa namanya oke gitu. Jadi jangan deh. Dan semua sunnah itu bukan hanya satu golongan loh ya. Jadi sunnah yang Jadi dimaksud, jangan. wes jangan. Sunnah yang dimaksud adalah semua background yang memang mengikuti Hadis Al-Quran dan hadis Rasulullah seperti itu. ya. Jadi kita nggak mengatakan golongan apapun ya, golongan tertentu tidak. Dua-duanya ini baik, sama baik. Tapi pertimbanganku itu Al-Fajr itu Bren bilang kalau dia itu sunnah gitu kan. Apa namanya? Tapi sebaliknya kalau Al-Fatih kita lihat anak-anaknya tuh baik-baik semua, gitu kan. Anak baik-baik semua. Cuma ya itulah ya. Mungkin mereka karena mereka visinya itu mau Menyatukan merangkul semua background, jadi mereka nggak mau bilang kalau sunnah gitu. Mungkin maksudnya itu ya, maksud baiknya itu gitu ya. Jadi ya orang yang di luar itu mungkin kalau dibilang oh ini sunnah gitu kan, oh enggak ada, aku enggak gitu kan, atau frame-nya tuh beda gitu kan. Nah mereka nggak mau itu, mungkin maunya ya udah semuanya ayo gitu maunya. dan kalau menurut saya sih berlandaskan Al-Quran dan hadis sama-sama sebenarnya. Tapi memang ini kan pendiri dari kitab Al-Fatih kan Ustadz Budi Azhari atau Ashari Iya. Ashari ini lupa ya, kayak Ustadz Budi apa gitu. Dan Ustadz itu sebenarnya begitu sunnah dan sunnah Al-Quran dan sunnah juga. Tapi memang tidak mau mendekatkan apa manfaatnya atau apa backgroundnya, misal A, B, C gitu ya. Tapi dia mau memang membuat sistem pendidikan yang berlandaskan iman. Maksudnya iman dan Quran, iman dulu baru Quran. Kenapa? Kalau hanya sekedar membaca Quran tidak beriman, nah itu percuma. Jadi kita harus menetapkan atau memantapkan iman kita dulu, baru kita membaca dan memahami Al-Quran gitu sih ya. Kalau saya cukup bagus karena memang anak-anak yang berada di Kitab Al-Fatih di mana aja itu kan karena dia terpusat ya, jadi itu semuanya ya alhamdulillah kata berakhlak baik ya, outputnya bagus gitu. Nah itu sih, jadi kita itu masih galau nih kalau saya tuh cenderung ke Kitab Al-Fatih ya, ke Wadiyah Al-Fajr. Jadi kita harus punya keputusan. Kita juga sudah bertanya ya ke beberapa orang gitu. Ya, ada juga nyari referensi kan, second opinion, third opinion ke orang-orang. Terus kalau masalah ijazah, kita bahas ijazah sekarang ya. Ijazah gimana? Kalau ijazah sebenarnya semua Al-Fajr ini paket ya. Ya kayaknya sih lupa. PKBM. Wes. Dan terus lanjut yang Kalau Al-Fajr ini dia PKBM. Jadi biasanya tuh paket A. Ya, menginduk kemana gitu aku lupa. Kalau Al-Fatih Menginduk atau ke PKBM? Menginduk itu bukannya kurmaku. sama gitu. Oh iya ta? Iya. Beda induknya aja. Jadi pakai ijazahnya paket atau ijazah enggak? Kayaknya enggak. Oh enggak paket. Jadi soalnya kayak ini ada Kitab Al-Qalam juga ya teman-teman, yang siapa mau juga bisa ke Kitab Al-Qalam gitu. Ijazahnya udah utuh. Itu bagus. Ya. Itu kan. Iya, ijazahnya udah utuh menginduk ke SMP Muhammadiyah ya, SMP Muhammadiyah 5. Jadi kalau misalnya mau sekolah dan mau berlandaskan Al-Quran, maksudnya yang paling penting Islamnya, Al-Qurannya, tahfiznya itu di Kitab Al-Qalam juga bisa. Nah, Kitab Al-Qalam itu dapat ijazah ya, dapat ijazah. Kalau yang di Al-Fajr dapat ijazah atau enggak saya lupa sih, kemarin sudah ketemu sama kepala sekolahnya. Ya tapi belum dibalas. Tapi kalau Kitab Al-Fatih nggak dapat ijazah. PKBM. Oh, PKBM. Tapi mereka bilang kalau kita nggak ada ijazah ya gitu. Jadi ya urus sendiri ijazahnya. Bisa sebenarnya kan, bukan gampang sih. Bisa diurus. Pakai apa? Tutor orang tua ya. Ya berdasarkan orang tua sebagai tutornya. Cuma ya, terangnya. Tutup deh, adik tutup lagi deh. Tutup nak. Di ini dulu kan di apa? Ending dulu. Ending. Ya itu. Terus.
bahkan orang tua sebagai tutor. Jadi selain apa namanya, hitungannya homeschooling gitu kan, Oh iya. jadinya hitungannya homeschooling secara ijazah, tapi ya dia juga, si anak juga ikut sekolah di UTAP. Tapi ini kita bisa salah ya, kita bisa salah memahami karena kita juga belum tanya sebenarnya. Iya sih, itu sependek pemahaman. Iya, nanti maaf ya kalau kita salah tuh minta maaf banget, soalnya kalau itu nggak tahu. Kalau ada yang berpendapat lain, komen di Iya. bawah. Oh terus ini, jadi kita harus berbicara yang mana, pokoknya intinya kalau apa namanya, kalau kita tahu Fatih itu dia ijazahnya itu paket A gitu. Nah ini kita mau ngebahas, Dan ngurus sendiri. oh, nggak tahu. Maksudnya dari sekolah nggak ngurusin gitu. Masa? Ya kan gitu. Oh nggak tahu, aku nggak tahu. Iya, dari mereka bilang kalau kita nggak ada ijazah ya, udah berarti kan nggak diurus sekolah ijazah, mau urus Nggak tahu ya, tapi ya saya nggak iya tahu. harus tahu. Oh iya iya, oke. Nggak tahu sih. Iya saya tahu, biar Loh, lebih tahu. aku nggak tahu, Biar kalau lebih mereka tahu. nggak tahu gitu loh ya, aku nggak tahu. Karena saya nak Terus gini membahas masalah ijazah ya. Ya ampun, nanti dulu. nggak mau. Coba aja. Oke, terus gini, ijazah. Nah, ijazah kalau misal ijazahnya utuh ya, misal anak-anak yang memang mau masuk kedokteran atau mau apa, Mau kuliah luar negeri gitu. Nah, itu harus ijazahnya nggak tahu ya. Nah, gini, cuman 5 universitas negeri yang Ya. menerima apa? Ijazah dengan paket C. Ijazah paket C itu di SMA. Itu adalah sementara ini, tapi kita nggak tahu kedepannya ya. Mana tahu nanti makin banyak atau makin nggak ada gitu. Apa UI, nih? UI, IPB, ITB, ITB, apa itu ITB apa? UI dulu, UI, ITB, oh jadi ini dia. Dan IPB, IPB, terus apa lagi? UPI ya? Universitas Pertanian Indonesia kan? Dengan satu lagi UT. Wais. Nah itu yang menerima paket C gitu. Selain itu swasta, Iya. swasta kan belum ya. Nerima. Tapi kalau misalnya kayak kedokteran ya itu yang menerima gitu. Tapi nggak tahu, jadi kalau misalnya ada anak yang mau masuk kedokteran harus apa? Harus siap-siap, harus Dan bagaimana? iya harus tahu lah gimana prosedurnya kayak gitu. Harus siap-siap lah. Misalnya memang nggak mau pakai ijazah tapi ternyata anaknya mau masuk. Ini bisa digini loh, Bi. Bisa digini coba. Tutup, Bi. Tutup. Sayang. Iya. Terus itu nanti ya harus dipertimbangkan lah gitu ya. Jadi kan kita nggak tahu sistem dan regulasi dari ini kita kan nggak tahu regulasi dari pemerintahan kita kayak mana. Jadi sebaiknya kalau saran kami itu harus mempersiapkan sekolah yang ada ijazahnya minimal yang bisa mengambil paket C untuk SMA-nya gitu. Pokoknya seperti lah teman-teman, apalagi yang mau keluar negeri ya, apalagi mau beasiswa. Intinya gini, belum menyekolahkan anak harus tahu ujungnya kemana gitu kan. Anak ini mau kira-kira mau kemana nih, atau mau mondok aja atau sampai selesai, Yeah. sampai apa namanya SMA, atau emang pengennya yang pengennya yang berijazah lengkap gitu kan, atau nanti aku sekolah ini deh swasta aja deh gitu. Nah itu harus pikirkan juga, jangan sampai udah ambil langkah SD atau tutak atau apa nanti ada penyesalan gitu loh, kenapa nggak begini ya dulu ya gitu. Ya kita bukan berarti full persiapannya juga ya, enggak juga, karena ya kita punya rencana, tapi kan ya nanti gimana kan Allah yang ngatur gitu kan. Tapi tetap aja kita harus berencana juga, ikhtiarnya kita berencana gitu. Gitu sih. Jadi memang ya dilema sih ya. Terus sekarang lagi ya, sekarang biaya sekolah itu masuk mahal banget ya. Kalau dulu saya itu SMA berapa? kalau SMA nggak ingat, Ingat SMP nggak ingat. aku SMA Dia berapa? 60.000. Oh iya aku juga kayaknya 85.000 deh. Per bulan 45.000 kalau nggak salah. Itu udah mahal loh. Iya tuh, udah mahal di Jember soalnya. Kalau saya di Medan. Maksudnya Ya Jember kan daerah, oh Medan. kota. Medan itu kan kota terbesar, salah satu kota terbesar di Indonesia ya. Nah
daerah kabupaten terluas ketiga Jawa Timur. Nah kalau Medan itu adalah kota terbesar nomor berapa? 1 Jakarta, 2 Surabaya, 3 Medan. Iya betul. Medan dan Medan nggak dua, Semarang. kan? Enggak, Medan dua. Surabaya, terus yang ketiga itu Medan. Medan dan Makassar atau Medan dan Semarang ya? Di antara itu sih lupa ya. Atau Makassar Medan. Sama aja. Terus ke selanjutnya Makassar, setahu saya sih gitu ya. Gitu. Kayak gitu sih teman-teman, pokoknya ya harus dilihat dulu ya sekolah mana. Jadi gini, kita kasih tahu dah ya sekolah-sekolah yang yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya itu di mana ya? Di sini, di Malang. Itu pertama ya Lakuta Al-Fatih. Yang kedua apa bi? Sekolah apa? Al-Fajr, terus As-Sunnah, terus Al-Um, Wais. Oke, terus apa lagi bi? Al-Um, terus Itu loh sekolahnya Mbak Rona apa? oh nggak tahu. Iya sekolah apa itu ya? Lupa. Banyak sih sekolah sekolah di sini. Hah? Sekolah apa? Mbak Rona tuh sekolah mana? Mbak Rona sekolah di mana? Oh, kayak rumah. Terus apa lagi? Sekolah apa lagi? Makan kasih kanan. Nika. Oh, ada sekolah. Ya pokoknya gitulah ya. Itulah ya. Banyak sih benar ya. Kita orang baru di Malang jadi enggak. Nggak terlalu itu kita yang cuma kita tahu sedikit. Kuba ini. Oh ya, Kurmaku. Ya, kita ulang ya. Al-Fatih. Al-Fajr, Kurmaku, Kuba, Al-Um, Khairul Ummah, Al-Qolam, terus As-Sunnah. Ada. Tapi di Batu sih, As-Sunnah. Terus apa lagi? Enggak, Ustaz apa di mana? Oh iya, As-Sunnah. Enggak tahu. Itu sih teman-teman. Jadi kalau misalnya yang pindah ke sini jangan khawatir lah pokoknya itu ya. Banyak sih sekolah sunnah. Oke, mungkin gitu aja ya. Nanti next kita akan ngebahas yang lain ya. Jadi Itu aja. kita tuh sebenarnya pengen ngebahas apa yang sebenarnya kita bahas setiap harinya. Tapi Gitu. kita Random. enggak. Kalau aku keresahannya tuh enggak sejak keresahan sih. Udah nggak usah disampaikan lah keresahan nggak ada semuanya pokoknya semuanya bismillah ya. Oke teman-teman, terima kasih ya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya channel video saya. Kita Dr. Namira, terima kasih. Kita Dr. Namira Ya kita dan Dr. Namira. Siapa? Dadah.